Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat walafiat ya yang hadir di pertemuan kali ini. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang bekam ya. Ini bekam ini salah satu metode kesehatan yang sudah muncul dari zamannya Rasulullah ya. Jadi memang sudah lama dan panjang sekali, hanya mengalami beberapa modifikasi dalam teknik bekam. Ya. Baik, dalam pembahasan kali ini kita akan belajar mengenai definisi bekam, jenis bekam, alat bekam, dan langkah-langkah yang akan kita lakukan. Ya. Nah, tak kenal maka tak sayang, di sini saya akan menjelaskan sejarah bekam atau beberapa referensi bilang hijamah. Ya, itu dua hal yang sama ya. Hijamah atau bekam ini artinya pelepasan darah kotor. Ya. Darah kotor itu darah apa ya? Darah yang mengandung banyak unsur-unsur sampah ya. Jadi kalau kita tahu darah yang bersih itu banyak mengandung oksigen dan sedikit mengandung CO2, maka yang disebut dengan darah kotor adalah yang banyak mengandung CO2. Yang harusnya CO2-nya dikeluarkan ya, tidak hanya CO2, mungkin kadar-kadar yang berlebihan lainnya ya seperti kadar gula darah yang berlebih, kadar kolesterol yang berlebih ya, kadar asam urat yang berlebih. Ya, ini kita sebut dengan darah kotor secara awam, kita sebut dengan darah kotornya, tapi secara ingredient kita harus paham apa saja komponen yang dimaksud dengan kotornya. Oke, bekam itu sendiri dari istilah Melayu, tapi bahasa Arabnya hijamah ya. Jadi teman-teman kalau mendapatkan eh, apa namanya nomenklatur hijamah ya berarti berasal dari bahasa Arab, nomenklatur bekam berasal dari bahasa Melayu ya. Atau bahasa Cinanya guasa ya. Atau ini Inggris bloodletting. Nah, atau ini Indonesia catuk dan kop. Nah, ini banyak nama ya, tapi intinya seperti itu. Nanti kita akan pelajari bagaimana proses pembuangan atau penarikan darah kotor ini ya. Nah, hijamah ini sudah di zaman Rasulullah ya teman-teman ya. Bahkan Rasulullah dalam beberapa hadis pernah dilakukan hijamah oleh salah satu salah satu masyarakat pada saat itu ya. Beliau menawarkan bagaimana Rasulullah kalau saya hijamah dan Rasulullah bersedia ya. Nah, frame ini menunjukkan bahwa oh memang boleh hijamah. Rasulullah aja bersedia ditawarkan ya. Lalu kemudian hijamah ini merupakan terapi pengobatan tertua ya. Pada masa Rasulullah alat-alat bekam yang digunakan menggunakan kaca yang berupa cawan atau mangkok. Nah, ini yang tadi saya bilang di awal. Prinsipnya sama ya, hanya menggunakan teknik-teknik yang berbeda ya. Oke, definisinya ya, hijamah adalah suatu metode terapi penyembuhan dan pengobatan dengan cara menghisap kulit ya, suction kulit ya, dan jaringan di bawah kulit dengan menggunakan kop dari gelas, plastik atau tanduk sehingga darah terkumpul di bawah kulit yang tadi sudah di suction atau di kop ya. Nah, kemudian darah yang terkumpul itu kita keluarkan dengan memberikan sayatan atau luka ya. Kita buat akses untuk darah yang tadi sudah terkumpul dikeluarkan. Manfaatnya apa ya? Manfaatnya dengan hijamah ini uh, mampu mengeluarkan darah kotor, baik darah yang teracuni maupun darah yang statis ya, darahnya sirkulasinya nggak lancar. Nah, itu juga membuat pasien merasa tidak nyaman ya, sehingga peredaran darah tersumbat dan menjadi peredaran darah yang semulanya tersumbat menjadi lancar kembali. Manfaat lain adalah meringankan tubuh. Ya, banyak kandungan darah kotor yang menumpuk di bawah permukaan kulit, ya, seperti kolesterol, asam urat, glukosa, ya. Jadi dengan dikeluarkan darah itu, maka akan meringankan tubuh. Nah, ini biasanya pasien-pasien yang hiperkolesterol atau hipertensi ini merasakan rasa yang enteng, ya. Karena apa? Karena selama ini beratnya badannya, karena sirkulasinya yang
nggak lancar karena beberapa unsur menumpuk kayak kolesterol ya itu eh, ketika sudah dikeluarkan, wah rasanya enteng banget gitu ya. Manfaat lain adalah menajamkan penglihatan ya, tersumbatnya peredaran darah ke arah mata menyebabkan penglihatan akan menjadi buram. Ya, setelah dibekam biasanya peredaran darahnya yang tersumbat tadi kembali lancar dan lebih jelas. Ya, oke. Manfaat lainnya adalah menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisyaratkan ada 72 macam penyakit yang dapat disembuhkan dengan jalan bekam. Ya, antara lain asam urat, masuk angin, kolesterol, darah tinggi, jantung, migrain, sakit mata, stroke, sakit gigi, vertigo, dan lain sebagainya. Ya. Kok bisa ya? Ada pertanyaan kok bisa ya? Karena semuanya mengacu pada darah ya teman-teman ya. Semuanya mengacu pada darah. Ketika darahnya sudah dilancarin, nah semuanya jadi masalah-masalah pada organ yang disebutkan ini ya, sakit gigi misalnya pada organ gigi ya, vertigo berarti pada otak, sinusitis berarti pada area hidung ya, jerawat berarti pada area muka ya, kulit bagian muka ya, sembelit berarti pencernaan bagian bawah. Nah itu organ-organ ini akan menjadi lancar kembali. Baik, di sini kita belajar tentang jenis bekam. Ya, ada bekam kering, bekam meluncur, bekam api, bekam sinergi, dan bekam basah. Oh, banyak sekali ya. Nah, bekam kering. Bekam kering adalah eh, metode yang kita apa namanya? Kita kita suction ya, hanya untuk mengumpulkan darahnya saja. Ya, tapi tidak memberikan sayatan atau tusukan. Itu disebut dengan bekam kering. Ya. Bekam dilakukan tanpa goresan atau sayatan ya. Disebut juga dengan bekam angin. Kadang beberapa uap eh, air keluar atau nempel di sela-sela kopnya itu menunjukkan bahwa pasiennya memang banyak mengandung angin di dalam tubuhnya ya. Nah, bekam basah ini ya eh, ketika kita sudah melakukan bekam kering lalu dilanjutkan dengan memberikan sayatan atau tusukan, nanti kita sebut dengan bekam basah ya. Kenapa basah? Karena kita mengeluarkan cairan. Cairannya apa? Darah tadi. Darah kotor. Ya, biasanya darahnya ini kental, berwarna hitam. Ya. Nah, ini kita bisa analisa ketika darahnya sudah keluar. Kita nggak bisa menganalisa kalau hanya dari bekam kering saja ya, untuk karakteristik darah yang keluar. Ya. Oke, lalu kemudian eh, alat-alat yang digunakan lancet atau bisturi ya. Kalau misalkan sayatan menggunakan bisturi, kalau lancet kalau dengan metode tusuk menggunakan lancet ya. Nah, kedalaman bisturi kurang lebih 1 mm dengan panjang 4 cm yang sejajar ya. Satu cup bisa berisi 3 sayatan. Tapi kalau misalkan lancet dengan tusukan, satu cup bisa berisi 10 sampai 15 tusukan ya. Nah, lalu kemudian kita suction 3 sampai 5 menit ya teman-teman ya. Kita biarkan darah itu keluar. Nah, untuk bekam basah ini biasanya cocok untuk gangguan sistem peredaran darah di tubuh. Apakah itu hiperkolesterol, apakah itu hipertensi ya, apakah itu asam urat berlebih. Nah, ini cocok ya. Tapi kalau buat pasien-pasien DM, cocoknya yang bekam kering. Karena apa? Karena bekam basah ini kita bikin luka. Khawatirnya kalau dia DM, nggak bisa, lukanya sukar kering ya. Lalu bekam meluncur ya. Nah, ini cocok pada tulang rawan yang terkilir ya. Biasanya di daerah punggung. Nah, ini bagaimana sih cara melakukan bekam meluncur ya? Kita olesi tubuh pasien dengan minyak zaitun terlebih dahulu, kemudian kita letakkan kop di bagian integumen ya. Kita suction 1 kali hentakan suction, lalu kemudian kita luncurkan kopnya. Nah, kenapa disebut bekam meluncur? Karena meluncur ya kopnya ya. Nah, tidak stagnan di satu tempat. Ya, kalau bekam kering, bekam basah stagnan di satu tempat. Kalau ini kita geser-geser, ya, maka hanya satu hentakan suction saja, seperti itu ya. Jadi nggak terlalu suction ya.
Nah, bekam api ya, bekam api ini yang membedakan hanya metode suctionnya. Kalau kita pakai suction dengan cara di tuasnya ditarik, kalau ini suctionnya dengan cara memberikan api di dalam kopnya itu sendiri. Ya, karena kita tahu api itu eh, dalam pembakarannya menggunakan oksigen. Jadi oksigen yang ada di dalam cup itu digunakan api, ya, digunakan oleh api untuk menyalakan api sehingga oksigennya berkurang. Ya, sebentar ya teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Mungkin teman-teman zaman dulu, mungkin 10 tahun yang lalu, ini pakai api, kertas dinyalain apinya, lalu kemudian ditaruh di dalam cup ya. Terus cupnya ditempelin di kulit pasien. Nah, ini otomatis akan menghisap oksigen yang ada di dalam cup. Suctionnya di situ. Ya. Oke, next. Bekam sinergi. Ini bekam sinergi ini melibatkan penarikan Qi, ya, sinergi dan Su atau darah ke permukaan kulit dengan menggunakan ruang hampa udara ya, yang tercipta di dalam gelas vakum ya atau cup dengan mempertimbangkan 7 kekuatan materi dasar dan 6 patogen eksternal yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Jadi eh, mitologi atau ilmu Cina ya mempercayai ada 7 materi dasar dan 6 patogen eksternal yang bisa dikeluarkan dari tubuh menggunakan metode bekam ini. Begitu ya. Ternyata tidak hanya Muslim doang. Ilmu Cina juga mempercayai bekam ini sebagai salah satu penyembuhan, proses penyembuhan gitu ya. Nah, baik alat-alatnya apa aja yang dibutuhkan hanya cupping set dan lancing device ya. Kali ini eh, saya nggak tahu ya, nanti kita akan jadwalkan praktek bekam ya yang hanya menggunakan cupping set dan lancing device ya. Lancing device ini berarti kita akan menggunakan metode tusuk, bukan metode sayat ya. Nah, metode tusuk ini lukanya lebih kecil daripada metode sayat ya teman-teman ya. Jadi kita akan menggunakan metode tusuk ya. Langsung di face yang kayak ini loh, pemeriksaan gula darah yang di ujung jari cetik ya gitu ya. Oke, langkah-langkahnya pertama anamnesis ya teman-teman ya. Anamnesis ini eh, kita tanya ke pasien ya, punya riwayat penyakit apa aja. Berarti kalau misalkan dia, oh saya punya riwayat penyakit DM 5 tahun yang lalu ya. Sekarang yang Ibu rasakan apa? Apakah tanda dan gejala DM muncul? Kalau memang sedang tidak muncul atau gula darahnya lagi turun atau stabil, kita bisa melakukan bekam basah. Tapi kalau tanda dan gejalanya sedang muncul, berarti kemungkinan gula darahnya naik, maka kita lakukan bekam kering. Ya. Kalau Anda punya alat cek gula darah, sok atau dicek dulu berapa. Ya, oh normal Bu, ternyata ya udah lakukan bekam basah. Oh meningkat Bu, berarti cukup bekam kering aja ya. Tetap kita lakukan anamnesis ya teman-teman ya. Lalu kemudian pemeriksaan tensi jangan lupa diperiksa ya. Kalau tensinya rendah maka kita tidak anjurkan untuk pasien melakukan bekam basah ya. Kalau tensi normal bisa kita lakukan bekam basah ya. Karena kalau tensi rendah kita lakukan bekam basah nanti dia tambah rendah karena kan kita mengeluarkan volume darah ya. Lalu kemudian menentukan titik bekam. Nah, ini yang kita akan belajar titik bekamnya di mana aja. Jangan lupa peralatan eh, sudah disterilkan terlebih dahulu ya. Pasien disiapkan dalam posisi disesuaikan dengan titik bekam mana yang akan kita tusuk. Ya, biasanya di area pundak atau punggung. Berarti posisinya kalau nggak duduk, ya duduk tanpa sandaran ya, atau tengkurap atau prone ya. Lalu kemudian melakukan bekam itu sendiri. Nah, ini titik-titiknya nih teman-teman ya. Titiknya ada di leher, ya ada di leher, lalu kemudian ada di tengah nih ya.
membuang toksik, mengurangi kolesterol ya. Kalau di leher ini migrain, nah ini masing-masing punya fungsi ya. Di lengan atas mengurangi permasalahan malas bangun pagi atau tekanan atau stres ya. Lalu kemudian di bagian bawahnya ini fungsinya meningkatkan imunitas dan kekebalan tubuh pasien. Lebih bawah lagi membantu menstabilkan tekanan darah dan gula darah ya di bagian tengah. Lalu kemudian di atas pelvis ya. Di atas pelvis ini mengurangi masalah gangguan tidur ya. Lalu kemudian eh, di bawahnya lagi meredakan nyeri atau sakit dan eh, menghela nafas, nyeri menghela nafas ya. Lalu di uh, be- ini di femur ya, femur belakang ya. Ini fungsinya adalah mengatasi sakit pada sendi, lutut, dan melancarkan head ya. Lalu di eh, betis ya, mengurangi kebas dan sulitnya mengambil nafas ya. Nah, ini titik-titik yang perlu kita tahu ya. Di awal kan kita melakukan anamnesa, ya nggak anamnesa. Nah, anamnesa itu eh, kita akan transfer ke titik mana yang mau kita akan bekam gitu ya teman-teman ya. Misalkan, oh iya Bu, saya misalkan eh, mengalami gangguan tidur. Nah, berarti di mana nih? Oke, di bagian atas pelvis ya, gitu ya. Tapi intinya nanti kita akan lakukan eh, praktek pada titik-titik yang utama saja ya teman-teman ya. Nah, baik. Ini ada quote dari hadis riwayat Muslim, bukan quote ya, hadis riwayat Muslim. Ada hadisnya ya bahwa sesungguhnya berbekam adalah pengobatan yang paling utama atau termasuk terapi yang paling baik. Nah, ini oleh hadis riwayat Muslim kita tahu narasumber Muslim ini sangat terpercaya ya, sehingga bisa kita gunakan. Baik, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kayaknya lebih seruan kalau praktek ya. Jadi nanti kita ketemu di sesi praktek ya. Siapkan, eh, kita akan siapkan alatnya ya dan pasiennya kita akan eh, praktek ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau saling praktek boleh, tapi hanya menggunakan bekam kering saja ya, tidak bekam basah ya. Antar mahasiswa maksud saya ya. Baik itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tetap semangat belajar belajar pengobatan ala Rasulullah ya. Semoga hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.